Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan yang berbahagia ini, yang alhamdulillah kita sebentar lagi akan sampai pada hari inti, yaitu Yaumul Idul Fitri. Kembali lagi bersama kita di acara Tanya Jawab seputar Ramadan bersama Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah Kabinet Valfurism. Insya Allah pada hari ini kita kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Reza Al-Ghifari, mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah. Alhamdulillah sekarang duduk di tingkat 2. Dan alhamdulillah nih, kita sekarang sudah kedatangan pembicara narasumber kita yang sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa ini. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Abdul Fahmi LC, yang alhamdulillah beliau sekarang sedang menempuh pendidikan S2-nya di Kuliatil Ulum, ya Ustaz ya? Kuliatil Ulum. Pada hari ini kita alhamdulillah kan bentar lagi kita sudah mau sampai kepada hari Idul Fitri. Nah, pada hari ini tema yang akan kita tanyakan adalah seputar Hari Raya Idul Fitri. Mungkin langsung aja Ustaz ya, kita masuk ke pertanyaannya. Jadi kita ada punya beberapa pertanyaan ini buat sesi kali ini. Nah, pertanyaan pertamanya itu, bagaimana hukum takbiran di malam Idul Fitri? Benarkah itu bid'ah yang dilarang? Nah, itu kan dari kita manusia-manusia awam banyak yang belum tahu itu, Guru. Nah, kira-kira jawabannya gimana? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati teman-teman Fakultas Syariah Islamiyah, dan alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Ustadz Iqbal. Insya Allah menjawab pertanyaan dari saudara kita, bagaimana hukum bertakbir di malam Idul Fitri, apakah itu bid'ah yang dilarang? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, para ulama kita, para fuqaha ya, itu sepakat, ittifaq ya, sepakat bahwasanya bertakbir itu dimulai dari kapan? Dari indal wudu ila salatil jahran. Maksudnya dari pagi hari ketika kita selesai melaksanakan sholat subuh, ingin berangkat ke masjid, maka di situ mulai takbiran. Itu mahalul ittifaq, ya kan? Semuanya sepakat, ya kan? Tapi menurut imam atau pendapat daripada madhab Syafi'iyah dan juga madhab Hanabilah, itu bahwasanya mengatakan, ya kan, sunnah, ya kan, sunnah ketika kita bertakbir kapan? Min ghurubi syamsi. Maksud daripada min ghurubi syamsi itu apa? Tenggelamnya matahari, ya kan, artinya waktu maghrib, ya. Kapan tuh? Fi lailatil Idul Fitr, ya kan, di malam hari apa? Idul Fitri. Nah, itu sunnah, ya kan, kita bertakbir. Wa yukabbiru fil manazil wal masajid, ya kan, wal aswaq, ya kan, itu apa? Indal menurut Imam Syafi'i atau pendapat daripada madhab Syafi'iyah dan Hanabilah itu sunnah, ya kan, ketika kita bertakbir dari maghrib malam Idul Fitri sampai sholat Idul Fitri, begitu takbir kita di situ dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Disunahkan takbir karena apa? Untuk syiar. Untuk syiar apa? Syiar Islam, ya. Biar apa? Untuk menyebarkan, mengenalkan ini loh Islam gitu. Wallahu a'lam bishawab.
beranjak ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman sekalian. Pertanyaannya ialah, apakah sholat Idul Fitri harus berjamaah? Dan bolehkah kita mengqadha sholat Idul Fitri tersebut? Mungkin jawabannya bisa kita dengar langsung dari pembicara kita. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hukum ketika kita meninggalkan sholat Idul Fitri. Apakah boleh kita mengqadhanya atau tidak? Yang pertama, untuk pendapat dari imam atau madhab Malikiyah dan madhab Hanafiyah, beliau berpendapat bahwasanya itu man fatathu salatul Id ma'al imam lam taqdiha li fawati waqtiha. Pendapat ini ada di dalam kitab Mawsu'ah Fiqhil Islami karangan Maulana Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat atau salatnya sudah tertinggal. Salat apa itu? Salat Idul Id atau apa? Salat Idul Fitri, ya kan? Salatul Id tertinggal yang bersama imam, ma'al imam, itu tidak perlu diqadha, ya kan? Karena apa? Lifawati waqtiha, karena udah kelewat waktunya. Itu menurut pendapat imam atau madhab Malikiyah dan madhab Hanafiyah. Kemudian madhab yang kedua, pendapat yang kedua itu menurut madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah. Ya, beliau mengatakan man fatathu salatul Id ma'al imam, ya, sannalahu qada'uha, katanya. Itu barang siapa yang meninggalkan salat Idul Fitri atau sudah tertinggal salatnya, ketinggalan, mungkin dia ketiduran atau lain sebagainya, itu sunnah untuk mengqadhanya, ya kan? Itu menurut imam madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, itu sunnah untuk mengqadhanya. Dan afdalul waqt qadha itu kata beliau apa? Baqiyatul yaum, ya kan? Di hari itu, maksud sisa waktu di hari itu, ya kan? Boleh mengqadhanya. Itu menurut pendapat yang kedua. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah salat Idul Fitri harus dilakukan berjamaah? Ya, gitu. Nah, ini lagi kita banget nih, ya, tahun kemarin karena ada apa? Corona ya kan, kita kagak bisa sholat berjamaah di masjid. Bagaimana itu? Bolehkah kita sholat di rumah, ya kan, sendiri? Boleh, ya kan, menurut madhab Syafi'i dan madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah. Yang kedua tadi, boleh sholat munfarid, ya kan. Tapi menurut madhab Imam Malik atau madhab Malikiyah dan madhab Hanafiyah itu tidak boleh sholat sendiri, harus dilakukan berjamaah. Nah, bagaimana ketika kita sholat sendiri di rumah, ya kan? Boleh nggak? Boleh sendiri. Adapun kalau kita ingin berjamaah di rumah dengan keluarga kita, katakan kita ada istri, kemudian anak, ya kan? Ada orang tua ingin sholat berjamaah di rumah, bolehkah? Boleh, sendiri aja boleh, ya kan? Maka ketika kita ingin berjamaah 4 dah, minimal lah 4, ya. Karena apa? Satu itu munfarid, artinya sendiri, ya kan? Kedua mutanna, ya kan? Atau ya berdua, ya kan? Kemudian 3 ini adalah jama', ya kan? 4 ya lebih dari jama' dah, ya kan? Artinya 4, maka itu udah boleh melakukan sholat Idul Fitri dengan khutbah, ya kan? Nggak apa-apa pakai khutbah di situ. Khutbahnya nggak bisa banyak-banyak nih, udah rukun-rukunnya aja baca, ya kan? Rukun-rukunnya kan kita tahu udah ada berapa? Ada 5. Yang pertama, alhamdulillah, nyebut alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian wassalatu, salawat sama Nabi. Kemudian wasiat, usikum binafsi bitaqwallah. Nggak bisa bahasa Arab, Ustaz, ya kan? Pakai bahasa Indonesia aja. Saya wasiatkan kepada antum semuanya untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan menjalankan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca apa? Membaca ayat, ya kan? Di salah satu khutbah, ya kan? Membaca ayat satu aja udah sah. Ya kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak hafal Ustaz, baca qul hu bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terakhir kita apa? Rukun terakhir itu membaca doa untuk apa? Orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja dah. Ya Allah, ampunin orang-orang muslim, ampunin orang-orang mukmin semuanya, ya kan? Itu rukun-rukunnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia jawaban yang telah dipaparkan oleh Ustazna, guru kita, Ustaz Fahmi.
bagaimana dengan mengangkat tangan ketika takbir sholat id? Apakah setiap takbir diharuskan mengangkat tangan ataukah hanya takbiratul ihram saja? Mungkin jawabannya bisa kita dengar langsung dari guru kita. Fadhol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini ada di dalam kitab Al-Imta' karangan Maulana Syekh Hisham Kamil radhiyallahu anhu warda. Apakah wajib mengangkat tangan ketika kita bertakbir ya di dalam salat Idul Fitri? Ya kan? Yang pertama teman-teman harus ketahui, takbiratul ihram itu hukumnya wajib ya. Kemudian takbir setelah takbiratul ihram itu hukumnya sunnah ya. Dimana di dalam salat kita ketahui sunnah ada dua. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad ya kan. Kalau sunnah ab'ad, ketika kita meninggalkan sesuatu sunnah ab'ad, maka kita diharuskan sujud sahwi ya. Tapi kalau sunnah hayat itu ketika kita meninggalkan sunnah hayat tidak mengharuskan kita untuk sujud sahwi. Dan takbir setelah takbiratul ihram adalah sunnah hayat, di mana ketika kita meninggalkan sunnah tersebut itu tidak mengharuskan kita untuk sujud sahwi dan tidak membatalkan salat. Kemudian ada teman-teman yang terlambat salat masbuk katakan. Ternyata udah ditakbir yang kelima ya kan. Maka teman-teman ikut imam langsung Allahu Akbar ya kan. Ketika imam takbir 2 kali ngikut 2 kali. Kelar baca Fatihah ya kan. Karena takbir yang pertama di salat yang pertama itu rakaat yang pertama itu 7 kali. Di rakaat yang kedua takbirnya 5 kali ya kan ya, itu belum termasuk takbiratul ihram ya. Nah ketika kita tertinggal maka kita ngikutin imam, tidak perlu kita mengulang atau mengejar ya. Wah harus 7 nih, gue 7 dulu nih ya kan, Allahu Akbar lah, jangan, ikutin imam. Kita dapatnya ternyata segitu, yaudah segitu lanjutin. Karena takbir setelah takbiratul ihram itu bukan rukun daripada sholat. Maka ketika kita meninggalkan atau tertinggal ya, itu tidak mewajibkan kita untuk sujud sahwi dan sholat kita sah. Gitu. Kiai. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia jawabannya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bisa takbirnya Allahu Akbar, takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Wajib. Ya. Tapi di takbir-takbir setelahnya itu hukumnya sunnah. Dan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar. Setiap takbir itu Allahu Akbar dan disunnahkan juga. Di dalam kitab itu disebutkan ketika kita bertakbir Allahu Akbar ya kan, lagi waktu firagnya ya kan, nunggu tuh. Iya. Itu disunnahkan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita sudah sampai nih di pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaannya itu apa makna Idul Fitri? Selama ini kan kita selalu ngejalanin nih yang namanya, Lebaran nih, Idul Fitri nih, ya kan? Tapi kita nggak tahu nih maknanya apaan. Nah, maka dari itu langsung saja kita dengar pemaparan dari guru kita. Fadhol Kiai Ustadz Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Makna Idul Fitri ya kan. Yang pertama Id. Id itu artinya kembali ya kan. Ya. Kembali. Kemudian Idul Fitri ya kan. Al-Fitri itu maknanya ada 2. Yang pertama al-futur ya kan. Asal katanya juga al-futur, aftar yuftir ya kan. Futur artinya apa futur? Futur itu artinya sesuatu makanan yang di awal, maksudnya apa ya? Sesuatu makanan yang pertama kali kita makan, dari sebelumnya kita nggak makan gitu. Contohnya apa? Kita puasa. Ketika kita puasa dari subuh sampai maghrib, pas adzan maghrib Allahu Akbar ya kan, kita makan tuh, disebutnya apa? Futur. Itu sebutnya apa? Iftar ya kan, buat apa? Pembuka, makanan pembuka dari sebelumnya kita nggak makan, makanya disebutnya futur. Kenapa maknanya futur? Idul Fitri maknanya adalah kita kembali kepada berbuka ya kan. Makanya sunnah juga disebutin di dalam kitab Al-Imta'. Itu sunnah, ketika kita ingin berjalan salat Idul Fitri disunnahkan untuk makan dulu, buka dulu, minum dulu, baru berangkat ke masjid. Makanya disebutnya Idul Fitri, kita kembali kepada buka artinya kepada makan ya, harus makan kita, sunnah makannya. Kemudian
Itu makna yang pertama, futur. Kemudian makna yang kedua dari kalimat Idul Fitri adalah fitrah, ya kan? Apa maksud fitrah di sini, ya kan? Karena orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu fitrahnya adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dimana ketika dulu sebelum kita lahir ke dunia itu kita ditanya sama Allah kan, alastu bi rabbikum, gitu kan? Kita jawab bala, ya. Dimana kita udah dekat banget sama Allah, udah kenal banget sama Allah, ya kan? Diajak ngomong kita sama Allah, ya kan? Maka Idul Fitri di sini maknanya adalah kembali kepada fitrah kita, yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar dari bulan suci Ramadan, ya kan, makin rajin lagi ibadahnya, makin rajin lagi baca Al-Qur'annya, makin rajin lagi sholatnya, makin rajin lagi sedekahnya, ya kan. Nah, itu adalah di mana bulan suci Ramadan ini sebagai tarbiyah, ya kan, pendidikan buat kita, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia pemaparan dari ustaz kita, guru kita, Ustadz Fahmi ya, tentang makna daripada Idul Fitri. Artinya tadi apa? Kembali kepada fitrah. Ya, kembali kepada fitrah kita gitu kan. Mungkin untuk tanya jawab seputar Ramadan pada kali ini, yang alhamdulillah kita juga sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dan kita juga berterima kasih nih kepada guru kita Ustadz Fahmi At-Taqwa yang telah bersedia berkenan untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari saya Muhammad Iqbal Reza Al-Ghifari bersama narasumber kita Ustaz Abdul Fahmi At-Taqwa LC mengucapkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa riyadha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.